Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama beribadah meskipun lewat online, tapi kami percaya Tuhan selalu ada di tempat kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengambil saat teduh sebentar. Sudah selesai, kita akan menaikkan pujian nomor 150 saat pagi hari kedatangan. Sekali lagi kita naikkan pujian. Hari-hari ku datang lagi, ada Tuhan dan datang sangat syukur buat hari yang Kau beri. Puji Tuhan dengan sepenuh hati. Berdoa. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini kami bisa berkumpul kembali untuk beribadah doa pagi. Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita akan memuji Tuhan kembali dengan pujian nomor 240, jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Sedikit
kita akan masuk di dalam doa syafaat. Pertama-tama kita berdoa untuk ibadah online yang diadakan pada hari Sabtu, hari Rabu, dan ibadah online hari Minggu. Kita berdoa supaya biarpun lewat online kita tetap bersemangat, kita percaya bahwa Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, meskipun kami berdoa lewat online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu beserta dengan kami. Engkau ada hadir di tempat kami beribadah. Engkau berkati setiap kami ya Tuhan, agar kami dapat mengikuti ibadah online ini. Berikan kami kekuatan ya Tuhan, kesehatan, untuk kami dapat bersemangat mengikuti ibadah online. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Yang kedua, kami berdoa untuk pergumulan setiap jemaat. Mungkin ada yang sakit, bergumul dengan masalah ekonomi atau masalah rumah tangga. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk pergumulan setiap jemaat. Mungkin pada saat ini ada yang sakit, entah itu sakit corona ataupun bukan, dan kami berdoa untuk saudara kami yang bermasalah di dalam ekonomi, rumah tangga, kiranya Tuhan mau pulihkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bagi bangsa dan negara kami, di mana saat yang sulit ini kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Joko Widodo. Biarlah Tuhan beri dia kekuatan untuk berikan hikmat dan bijaksana untuk dia melayani masyarakat yang begitu banyak dan begitu banyak masalahnya. Engkau kuatkan dia ya Tuhan. Engkau kuatkan juga para dokter yang medis yang akan menangani COVID ini ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Kami juga berdoa untuk para hamba Tuhan yang melayani di gereja-gereja. Kami berdoa untuk para pengurus, para diaken, para jemaat ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan menolong mereka di dalam melayani Engkau ya Tuhan. Kami percaya belas kasihan-Mu kepada mereka. Engkau kuatkan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk vaksin yang telah dilaksanakan ya Tuhan. Biarlah lewat, meskipun belum sepenuhnya vaksin, tapi kami percaya Tuhan, lewat vaksin ini biarlah untuk memutuskan rantai COVID lebih banyak lagi. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa syafaat kami yang kami doa yang jauh dari sempurna. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Akan memuji Tuhan kembali dengan pujian nomor 149. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus.
Mari kita akan berdoa sebelum firman Tuhan diberitakan pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur dalam ibadah persekutuan doa pagi kami hari ini. Kami mendapat kesempatan untuk bisa mendengar kembali pemberitaan firman-Mu. Engkau berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membuka bersama-sama di dalam surat Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-39. Saya akan membacakan untuk jemaat sekalian mendengarkannya bersama-sama. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita bersyukur hari ini, melalui firman Tuhan ini dibacakan, kita boleh belajar apa yang menjadi keyakinan iman dari seorang rasul Tuhan, yaitu Rasul Paulus. Seperti dia nyatakan di dalam suratnya kepada orang-orang percaya di Roma. Dan kiranya apa yang dia tuliskan menjadi keyakinan iman Rasul Paulus ini pun juga menjadi keyakinan iman kita sebagai orang-orang yang telah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kita perlu memiliki keyakinan iman yang begitu luar biasa seperti yang diyakini oleh Rasul Paulus? Karena dalam perjalanan hidup yang kita jalani hari demi hari, bukanlah perjalanan hidup yang segala sesuatu yang serba mudah dan serba gampang. Tetapi sebuah perjalanan hidup yang penuh dengan pergumulan, perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan yang harus kita hadapi bersama-sama. Tanpa sebuah keyakinan iman seperti itu, kita akan gampang untuk digoyahkan dan dikalahkan oleh si jahat. Nah, kalau kita membaca apa yang dikatakan di dalam surat Roma pasal yang ke-8 ini, ayat 31 sampai 39 menjadi keyakinan iman Paulus, sehingga di dalam keyakinan imannya ini, dia mengajukan ada 3 pertanyaan yang mengacu pada pribadi siapakah. Yang pertama dia katakan, menjadi pertanyaan bagi Rasul Paulus, dia katakan, siapakah yang akan melawan kita? Siapa yang akan melawan kita sebagai orang-orang yang telah mengaku percaya kepada Kristus? Dia katakan, tidak ada yang dapat dan mampu melawan kita. Kenapa? Karena Allah di pihak kita. Karena Tuhan yang begitu mengasihi kita, yang telah memilih kita, Dia ada di pihak kita. Kita sudah diangkat menjadi anak-anaknya. Dan bersyukur kita, kalau dalam hidup ini, ada orang kuat
yang berada di pihak kita, kita aman. Saya ingat beberapa pengalaman yang saya alami beberapa waktu yang lalu. Ketika saya memiliki seorang teman. Teman saya ini sosok pribadi yang begitu berani. Saya sempat bertanya kepada dia, kok kamu begitu berani ya? Menghadapi siapapun ketika ada ketidakadilan, dia berani untuk melawan ketidakadilan itu. Lalu saya tanya, kamu kok berani banget? Apa nggak takut? Dia katakan, kenapa mesti takut? Saya ada backingan. Orang kuat. Sehingga kalau ada orang yang berani mengganggu saya akan panggil backingan saya ini untuk menghadapi orang itu. Saya bilang, waduh, luar biasa dia. Orang yang dianggap kuat dalam dunia ini saja bisa dijadikan andalan untuk menghadapi musuh-musuhnya. Untuk menghadapi orang-orang yang membawa masalah dalam hidup di sekitarnya. Apalagi ketika kita bicara, kalau Tuhan ada di pihak kita, tidak ada seorang pun yang akan dan mampu untuk melawan kita. Ini hal yang pertama, keyakinan iman Rasul Paulus. Dia katakan, siapakah yang akan melawan kita? Tidak ada jawabannya. Kenapa? Karena Allah ada di pihak kita. Yang kedua dia tanyakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapa akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Jawabannya tidak ada. Kenapa? Karena orang-orang pilihan Allah ini telah dibenarkan oleh Allah sendiri. Ketika seorang itu mengaku percaya kepada Yesus Kristus, dosanya yang begitu banyak, yang begitu besar, telah disucikan dan dikuduskan di dalam penebusan Kristus. Sehingga apapun latar belakang masa lalu kita yang penuh dengan lumpur dosa, ketika kita mengaku percaya kepada Kristus, kita menerima anugerah keselamatan itu. Dosa kita diampuni. Dan kita dibenarkan di hadapan Allah. Pernah suatu kali, seorang tokoh yang dikenal sebagai reformator dalam gereja Tuhan, yaitu Martin Luther. Ketika dia sudah melakukan gerakan reformasi, dalam keadaan dia begitu jiwanya mengalami tekanan yang sangat berat, karena reformasi yang digalakan, yang dia deklarasikan, itu mengalami serangan dari pihak orang-orang, khususnya dari pihak gereja Katolik, yang tidak menyukai akan gerakan reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther. Sehingga dalam keadaan dia begitu berbeban berat, dikatakan datanglah si iblis. Lalu si iblis mulai menuduh Martin Luther. Dia katakan, kau lihat dirimu itu. Dirimu penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa. Lalu dipaparkan, ditayangkan seperti itu. Begitu banyaknya dosa-dosa yang telah dilakukan oleh Martin Luther dalam kehidupan dia. Iblis coba menuduh Luther. Engkau orang tidak layak, engkau orang berdosa. Dan engkau tidak patut untuk menganggap dirimu layak di hadapan Tuhan. Lalu dikatakan Martin Luther mengambil semacam larutan tinta, dia lempar di hadapan dosa-dosa tabel, dosa-dosa yang telah dilakukan oleh Martin Luther. Sehingga dia katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, dosa yang begitu banyak yang engkau paparkan, yang engkau hadapkan di hadapanku, telah disucikan oleh darah Kristus. Aku sekarang benar di hadapan Allah. Luar biasa. Apa yang menjadi keyakinan Martin Luther lewat kehidupan dia di masa lalu? Dia bukanlah orang yang suci. Dia bukanlah orang yang baik. Dia penuh dosa. Kehidupan masa lalunya pun kehidupan masa lalu yang mungkin dilingkupi oleh dosa dan kesalahan. Tetapi ketika dia percaya kepada Kristus, dia dibenarkan. Dosanya sudah diampuni dan dia dibenarkan di hadapan Allah.
Sehingga siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Kalau Allah yang sudah membenarkan dia, jawabannya tidak ada. Dan yang ketiga dia katakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapa akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Jawabannya tidak ada. Malahan Rasul Paulus menggambarkan hal-hal apa saja yang dianggap bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, apakah penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, atau bahaya dan pedang? Jawabannya tidak. Itu semua tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus itu. Si jahat coba untuk menyerang orang-orang percaya Kristus melalui segala intimidasi, melalui segala penindasan dan tekanan. Tapi justru orang-orang percaya semakin teguh dalam imannya karena mereka orang-orang yang telah mengalami kasih Kristus itu. Kalau kita belajar dalam sejarah gereja, sejak awal kekristenan itu lahir di atas muka bumi ini. Tidak lepas dari penganiayaan. Tidak lepas dari intimidasi dan penolakan. Tetapi orang-orang percaya boleh tetap bertahan. Karena semuanya itu tidak dapat memisahkan mereka dari kasih Kristus yang telah mereka alami. Kasih itulah yang menggerakkan mereka untuk setia bahkan sampai mati. Sehingga melalui segala hal yang menjadi keyakinan iman kita, kita dikatakan setiap orang yang percaya kepada Kristus itu lebih daripada orang-orang yang menang. Lebih dari orang-orang yang menang. Kalau kita bisa berhasil memperoleh kemenangan dalam sebuah perlombaan, itu senangnya luar biasa. Tetapi kita orang-orang yang telah ditebus dalam Kristus, yang telah dibenarkan di dalam penebusan Kristus, kita lebih dari orang-orang seperti itu. Lebih dari orang yang menang. Kenapa? Sekali lagi karena Allah ada di pihak kita. Allah telah membenarkan kita. Dan Dia mengasihi kita. Bahkan, Bapa yang telah mengasihi kita secara luar biasa. Dia telah memberikan anak tunggalnya Yesus Kristus untuk mati. Pribadi anak tunggalnya sangat berharga, sangat bernilai. Dia rela berikan itu untuk mati tersalib. Kalau dia sudah melakukan hal yang terbesar, mengorbankan anaknya untuk mati bagi kita. Apalagi yang lain. Dia akan berikan buat kita. Jadi hari ini biarlah melalui firman Tuhan yang disampaikan, di tengah situasi yang tidak mudah untuk kita lewati hari demi hari saat ini, kita tetap memiliki keyakinan iman yang teguh itu. Apapun yang terjadi di sekitar saya, apapun yang sedang menyerang kehidupan saya akan tetap bisa bertahan. Karena Allah ada di pihakku dan aku mampu untuk melewati itu semua. Aku menjadi pemenang atas segala hal yang sedang menyerang aku. Amin. Firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Biarlah apa yang menjadi keyakinan Rasul Paulus seperti yang kami dengarkan pemberitaannya, boleh juga menjadi keyakinan kami sebagai umat Allah yang hidup di zaman ini. Kehidupan yang tidak mudah untuk kami lewati, untuk kami jalani. Tetapi karena Allah ada di pihak kami, Allah yang begitu mengasihi kami akan mampu melewati berbagai macam serangan, berbagai macam kesulitan dalam hidup kami. Tuntunlah langkah hidup kami dan teguhkanlah akan iman kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk ibadah doa pagi yang kami boleh ikuti bersama-sama saat ini. Kami akan mengakhiri dan kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebentar kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan menaikkan satu pujian, yaitu terima kasih Tuhan.